Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara menyapa Bapak Ibu pencinta guru politik di Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, karena pinjaman daerah bilang sudah disetujui segala macam, tapi masih konsultasi lagi dengan Pemprov Provinsi NTT. Pada malam hari ini saya akan membahas terkait proyek, atau kami orang leader teror bilang proyek. Tapi sebelum saya memulai live saya pada malam hari ini, saya mau mengucapkan buat adik-adik anak-anak yang hari ini menerima komuni kudus, terkhusus buat keponakan dari pasangan Bapak Leo dengan Ibu Nani, yaitu anak Graciano Sensio Bragansa. Semoga hari ini menjadi pengikut Kristus yang setia dan mampu mewartakan ke tengah-tengah dunia. Kita bicara terkait dengan proyek. Saya masih terlintas dalam benak dan pikiran saya adalah live-nya saudara Bobby terkait terasa sakit hatinya dia karena permintaan dia untuk mendapatkan sebuah proyek yang nilainya ada 1 miliar dan dia tidak mendapatkan itu. Maka adalah reaksi dari Bobby membongkar percakapan. Bahkan Bobby terang-terangan menuduh sampai ada akun palsu yang menyerang privasinya, yang mengatakan di ruang publik ada 1-2 akun palsu yang menyerang, katanya Bobby modal skop minta proyek. Dan Bobby terang-terangan menyebutkan nama Kadis PLT PUPR, ULP, bahkan bupati pun disebutkan. Tapi sampai hari ini realitanya di mana? Tidak ada tanggapan daripada pejabat-pejabat yang disebutkan namanya oleh Bobby tersebut. Yang menjadi pertanyaannya saya, apakah betul yang disampaikan Bobby seperti begitu? Sampai Bobby sudah tidak pakai kata menduga, terang-terangan dia menyebutkan ini. Terus di mana martabat pemerintahan daerah Kabupaten Belu hari ini? Selain itu pun dia juga menelepon PLT PUPR. Namanya siapa itu? Sintus Ulu siapa? Saya juga tidak paham dia mana. Tapi di situ dia terang-terangan dalam percakapan si Bobby dengan si Sintus itu. Jawaban dari PLT PUPR bilang apa? Om Bobby, proyek sudah tidak ada karena semua yang datang ini bawa nama bupati. Bilang bupati yang suruh. Kenapa sampai hari ini kalau kamu tidak mau konfirmasi? Kenapa kamu tidak mau buat nama-nama yang disebut itu? Kenapa kamu tidak mau klarifikasi? Artinya berarti yang disampaikan Bobby itu betul adanya. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Sebenarnya ada apa di Kabupaten Belu ini? Di mana kumandang slogan perubahan yang dikumandangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini? Belu sehat, Belu berkarakter. Yang mana ini yang kita mau? Kenapa sampai hari ini pejabat-pejabat yang disebutkan Bobby dalam live terang-terangan? Kenapa sampai ada tidak klarifikasi?
Saya menduga jangan sampai empat pejabat ini ada ketakutan tersendiri untuk menghadapi si Bobi. Ini kuat dugaan saya sebagai masyarakat kabupaten ini. Karena sepanjang sejarahnya kabupaten ini berdiri, baru kali ini ada tim sukses yang menyerang kembali orang yang dia dukung. Dan dia buka-bukaan. Sangat bahaya seperti begini kalau dibiarkan. Hal ini saya harus selalu mengedukasikan, saya harus menyampaikan kepada publik, biar publik tahu. Biar publik atau masyarakat yang di desa-desa, yang sudah bisa jaringannya sudah bagus, kalau mengikuti live saya, biar saya memberikan pemain yang terjadi, realita yang ada di kota yang kita banggakan, kita cintai ini, seperti ini yang sementara berjalan dan terjadi. Masih menyangkut proyek, tapi sedikit saya menyinggung sedikit terkait dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah. Saya singkatnya pindah. Sedikit saya hanya menyenggol sedikit biar Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu tahu. Pertama, DPRD melalui Banggar sudah konsultasi ke Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini bertemu dengan bagian keuangan, yaitu Kabang Keuangan Bapak Sakamoro. Sudah dijelaskan bahwa ini tidak bisa dilakukan di perubahan dengan berbagai dampaknya. Ketika DPRD dalam hal ini Banggar kembali ke Kabupaten Belu dan sudah dimuat di media sosial, di medsos, bahkan teman-teman jurnalis sudah membuat berita dan masyarakat membaca bahwa pinjaman daerah gagal. Terus timbul lagi reaksi di tengah-tengah masyarakat, entah siapa yang membuat reaksi tersebut, entah mudah-mudahan masyarakat sendiri. Ada yang bilang DPRD tidak berpihak kepada rakyat, kenapa tidak? Sekarang saya balik pertanyaan kepada masyarakat yang ikut ngotot supaya pinjaman daerah lakukan. Supaya Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu harus tahu, 150 miliar yang mau diagendakan, mau diajukan oleh pemerintah daerah untuk meminjam itu, saya sampaikan sekali lagi, itu hanya kebanyakan infrastruktur, jalan, terus bangun apa itu air pun, sampah punya itu, terus beli bunga, terus masyarakat tahu kepentingan yang jaring pengaman sosial masyarakat tahun lalu itu tidak ada. Yang 6.577 penerima manfaat itu, dampak daripada COVID itu saja tidak ada, sampai hari ini saya tidak terima. Kalau bicara kepentingan untuk masyarakat, supaya masyarakat di sana juga jangan berpikir secara liar. Tidak dicantumkan juga bagaimana perekonomian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kreatif, baik dampak akibat COVID-19 ataupun akibat lonjaknya harga BBM. Ini saya harus sampaikan. Terus 150 miliar itu untuk masyarakatnya itu apa? Sedangkan kita melihat orang-orang yang pinjam di daerah, misalnya pernah orang bilang, oh itu ada pinjaman kabupaten lain, tapi itu untuk rakyatnya. Ini malah bilang mau bangun, digunakan untuk beli bunga, terus digunakan untuk bangun jalan, digunakan untuk infrastruktur, terus untuk masyarakatnya itu apa? Saya mau tanya pemerintah daerah, terus itu jaring pengaman sosial itu kapan baru mau dikasihkan? Kalau tidak dikasihkan berarti indikasi, dugaan saya bahwa itu sudah korupsi sih, dugaan saya. Kenapa ini sudah mau 1 tahun ini, haknya masyarakat jadi tidak dikasih. Coba teman masyarakat itu, kalau mau track untuk masyarakat, ya lihat itu. Haknya masyarakat jaring pengaman sosial itu. Sampai di mana itu? Dalil data apa yang 1 tahun tidak terselesai ini? Coba Bapak Ibu masyarakat kabupaten buka baik-baik itu. 150 miliar itu
yang diagendakan pemerintah untuk melakukan pinjaman itu untuk apa-apa saja, biar dilihat baik-baik. Ada kita dari uang-uang itu yang itu bilang langsung mau bagikan untuk masyarakat. Oh ini masyarakat, kami alokasikan misalnya 10 miliar. Oh ini untuk masyarakat. Masalah ini karena kenaikan BBM, ini masyarakat. Ini mungkin kami kasih bantuan masyarakat. Oh akibat dari ini mungkin ekonomi masyarakat ini kami kasihkan 10 miliar untuk ekonomi masyarakat. Bangkitkan ekonomi masyarakat. Bangun infrastruktur, bangun jalan. Otomatis itu dalam itu proyek semua dalam situ. Sedikit saya menyinggung proyek yang pekerjaan yang ada di rehab gedung PT Lenok. Sedikit. Tadi malam saya sempat live. Bagaimana teman-teman wartawan itu mau pergi liput saja diusir dan tidak boleh untuk mengambil gambar. Setelah diambil gambar ternyata itu ada menggunakan setengah yang menggunakan kayu, setengah yang menggunakan. Ini sebenarnya ada apa yang dikejar ini apa? Ada apa ini? Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, saya Vicky Nahki peduli dengan Kabupaten Belu. Saya peduli juga dengan nasib 6.577 penerima manfaat yang sampai hari ini tidak dicairkan haknya mereka. Saya hanya menggugah hati dan pikiran masyarakat. Lihat, 150 miliar itu digunakan untuk apa saja di situ. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya publikasikan. Senantiasa Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, senantiasa selalu mengikuti live saya. Walaupun saya bukan profesor atau dokter, tapi saya punya keberanian untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Belu, yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Belu. Untuk masyarakat kecil, saya Vicky Nahki akan menjadi garda terdepan untuk menyuarakan ini untuk masyarakat kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Closing statement saya. Akhir-akhir ini di Republik Indonesia ini, banyak pejabat-pejabat itu yang terkena OTT. Banyak pejabat-pejabat itu yang menggunakan rompi oranye. Rompi oranye ini adalah sebuah baju yang sangat takut ketika baju itu menghampiri orang-orang yang terkena OTT. Jangan sampai kita berdoa mudah-mudahan rompi itu tidak sampai di daerah Kabupaten Belu. Karena itu rompi kalau sampai, saya pastikan akan menjadi satu cerita yang indah. Karena rompi itu kebanyakan orang gunakan, maka alasan sakit beraneka ragam. Oleh karena itu mari kita doakan supaya kita jauh dari rompi-rompi tersebut. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahki mengakhiri live saya. Selamat malam, Tuhan memberkati.